Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati, Prodi Manajemen dengan NIM 2892350136 pada mata kuliah Communication dan Editing Video dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi komunikasi untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester. Yang pertama, di sini ada pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi secara umum, yakni suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Di sini juga terdapat pengertian komunikasi oleh para ahli. Yang pertama, oleh Bernard Berelsen. Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut sebagai komunikasi. Kemudian yang kedua, oleh Gerald R. Miller, menyatakan bahwa komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan kesadaran niat untuk mempengaruhi perilaku penerima pesan. Atau bisa diartikan komunikasi yang terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima adalah dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian yang ketiga, oleh Theodore M. Newcomb, komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan diskriminatif dari sumber kepada penerima. Kemudian di sini ada jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi ada dua, yakni komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, seperti saling bertukar perasaan dan pemikiran saat berdebat ataupun bertengkar. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya seperti menggunakan bahasa tubuh, seperti ekspresi wajah, sikap tubuh, serta gerak tubuh. Kemudian, komunikasi berdasar cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi lisan atau oral communication. Yang kedua, komunikasi tertulis atau written communication. Yang ketiga, komunikasi visual atau visual communication. Kemudian, apa sih tujuan komunikasi? Tujuan komunikasi adalah untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi dapat merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang hingga sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi atau informan. Sehingga pada hakikatnya komunikasi bertujuan menyampaikan sesuatu informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Informasi tersebut kemudian diharapkan berhasil menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari si penerima informasi. Kemudian di sini ada fungsi komunikasi. Setidaknya ada 4 ya teman-teman fungsi komunikasi. Yang pertama,
Fungsi komunikasi yakni untuk berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, komunikasi untuk berekspresi. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Seperti emosi, ini bisa atau perasaan senang, kecewa, gembira, dan juga lain sebagainya. Fungsi komunikasi selain untuk berkomunikasi dan juga berekspresi, di sini ada untuk sebagai motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Kemudian, yang keempat, komunikasi sebagai kendali. Fungsi komunikasi sebagai kendali yakni sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Demikian teman-teman untuk materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.